Di acara peresmian akad 62.000 rumah KPR subsidi di Kabupaten Batang, Presiden Prabowo menyoroti makin akrab dan dekatnya Kapolri dan Jaksa Agung. Tak hanya itu, Presiden juga tertarik dengan pakaian serba putih yang dikenakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jawa Barat yang saya hormati, Saudara KDM, Saudara Deddy Mulyadi. Sepatunya harus putih juga. Tali sepatu warnanya apa itu? Hah? Merah. Oh, talinya apa? Coklat. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulangi ya. Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan. Baru Panglima TNI, Kepala Badan. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno memenuhi panggilan klarifikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010-2014. Ugroseno tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi tadi dan dirinya datang untuk menjelaskan yang ia tahu. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugroseno dikaitkan dalam kasus ini karena menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada tahun 2011. Ugroseno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum, iya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri, ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP, wajar tanpa kecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Itu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa aja Pak? Klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu Pak? Kejaksaan Agung memeriksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari 2 saksi tersebut, 1 orang tak memenuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasehat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal 62.000 rumah di daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian hadir di Kabupaten Batang, Jawa Tengah untuk akad massal 62.000 rumah subsidi dan kur perumahan 880 miliar rupiah hari ini. Pemerintah bersama jajaran tengah terus berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah rakyat termasuk mempelajari langkah sejumlah negara lainnya. Kebutuhannya masih sangat-sangat banyak. Dan kita sedang merencanakan. Kita sedang mempelajari cara-cara yang lebih inovatif. Kita akan belajar dari pengalaman beberapa negara. Ya. Kita, kalau bangsa kita mau bangkit, mau transformasi, kita tidak boleh malu untuk belajar dari siapapun. Saya tertarik, ada pengalaman sebagai contoh, pengalaman bangsa India. Mereka mampu membuat rumah, 40 juta rumah dalam 12 tahun. Jadi kira-kira 3 juta rumah setahun. Ini saya sedang pelajari. Bagaimana caranya? Ada teknik-teknik tertentu. Dan ini bisa kita coba. Hasan Nasbi, penasihat khusus Presiden bidang komunikasi, menegaskan di negara demokrasi semua orang bebas berpendapat. Presiden juga menerima dikritik tanpa mempersoalkannya. Besar itu. Melalui media sosialnya, Hasan Nasbi mengungkapkan label sebutan kritikan, bahkan mungkin prejudis yang pernah disampaikan oleh kelompok kritis selalu diterima oleh Presiden tanpa reaksi berlebihan. Semua kritik diterima mulai dari yang agak sopan sampai tidak sopan. Menjadi ekonomi. Label, sebutan, kritikan, bahkan mungkin prejudis yang pernah disampaikan oleh teman-teman yang mengaku kelompok kritis ini terhadap Presiden Prabowo. Coba sebutin aja. Dari mulai yang agak sopan sampai yang paling nggak sopan kan pernah disampaikan oleh mereka. Kata-katanya terhadap Presiden Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo bilang londo ireng, langsung meradang-meradang. Langsung marah-marah. Seolah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain. Padahal di dunia kritik, di dunia kebebasan berpendapat, seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini itu juga bisa menjadi benar. Jangan kemudian ketika misalnya pemerintah menyatakan ada londo ireng yang berpakaian wartawan, pengamat, dan LSM, terus Anda marah bahwa pemerintah nggak boleh bilang itu. Nah ini yang juga saya bilang secara mentalitas kita, yang pertama tadi, suka memaksakan jalan searah menjadi jalan dua arah, dan sebaliknya, di jalan yang harusnya dua arah, ketika berpendapat dan mengkritik kita bisa melakukannya secara dua arah, Anda hanya pengen satu arah. Gitu. Makanya pada marah-marah dan minta Presiden untuk menyampaikan permintaan maaf ketika misalnya ada sebagian orang yang dituduh sebagai londo ireng. Presiden Prabowo Subianto mengajak warga untuk meninggalkan penggunaan atap seng. Atap seng mudah berkarat dan menyebabkan sejumlah penyakit. Presiden menganggap bangsa Indonesia sudah lama menggunakan ijuk dan genteng. Presiden mengajak warga untuk kembali mempertimbangkan penggunaan material bangunan yang lebih dekat dengan budaya lokal. Menurutnya penggunaan seng bukan tradisi bangsa, bahkan menyebabkan penyakit. Sementara ijuk dan genteng telah lama menjadi bagian dari arsitektur Nusantara. Muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Ya, dari karat, dari asbes, dari macam-macam. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk, kembali pakai rumbai. Kalau tidak kita harus cari. Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru, rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari.
Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Ya, dari karat, dari asbes, dari macam-macam kimiawi. Jadi saya anjurkan gubernur, bupati, wali kota, ya, semua instansi di bidang masing-masing lestarikan alam, jaga kebersihan.